Halo, saya Akmal Mugi Nugraha dengan NIM C198, kelompok 5 dari Paralel 2. Di sini akan memberikan tutorial cara untuk membuat peta cut and fill menggunakan software server. Nah, yang pertama kita buka dulu softwarenya, servernya. Udah gitu kita klik new plot. Setelah itu kita ke menu grid, klik data, lalu kita cari folder di mana kita menyimpan data-data tadi. Kalau saya nyimpannya di file unduhan, klik server. Nah, data ini. Data di mana kita akan membuat si petanya. Klik OK, habis itu OK, lalu spacingnya kita ubah ke 1. Kita ubah ke 1, klik OK, OK lagi, kita tunggu sebentar. Nah, setelah ini klik OK, kita silang aja, habis itu klik No. Setelah ini kita akan menambahkan si garis tepinya dulu. Di sini udah ada garis bantu ya, jadi kita tinggal bikin garisnya aja. Kita klik rectangle, setelah kursornya berubah kayak gini, kita lihat si garis bantunya. Kita klik dan tahan pada ujung si garis bantunya tadi, tarik sampai ke bawah. Nah, setelah ini kita kembalikan dulu ke select. Setelah itu kita bakal pergi ke map. Kita klik menu map, new, lalu contour map. Karena yang akan kita petakan itu lahan 2 ya, jadi kita klik lahan 2. Nah, setelah seperti ini, kita klik dulu si mapnya, kita klik kanan, lalu cari menu add, kita ke profile. Nah, setelah kursornya berubah jadi kayak gini, di sini bisa dilihat ya ada titik biru di setiap sisi mapnya. Kita bakal tarik dari sisi ujung ke sisi ujung ya. Jadi dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini. Kalau saya bakal dari sini aja. Kita klik sekali, kita tarik ke bawah, lalu kita klik 2 kali. Nah, lalu bakal muncul profil, di mana profil ini menunjukkan data elevasi dari titik ini ke titik si ininya. Dari titik ujung ke titik si ujungnya. Setelah itu kita pergi ke Object Manager, pergi ke kontur data, klik level, dan fill color-nya kita nyalain. Untuk fill color-nya kita ubah ke blue red 1. Dan color scale-nya nyalain juga. Nah, setelah kayak gini, kita bakal nambahin si grid lagi. Kita klik grid, ke volume, klik data lahan 2. Nah, untuk konstan Z-nya kita ubah ke minus 38. Dan untuk scale faktornya, karena ini masih cm, kita ubah ke meter dulu. Jadi 0,01. Klik OK. Nah, di sini ada Z yang tadi kita pakai ya. Dan di sini ada net volume. Nah, net volume ini kan perbandingan antara cut dan fill-nya. Jadi semakin dia mendekati 1 itu semakin bagus. Tapi karena di sini saya udah dipaketkan gitu loh si Z-nya. Jadi ya udah kita pakai si Z yang ini aja. Itu kita klik silang, klik no. Setelah itu kita pergi ke ya kita klik dulu si map yang ada di sini, klik si mapnya, kita klik kanan, klik add, lalu kita ke 3D surface, kita ke lahan 2. Setelah itu kita pergi ke object manager lagi, klik 3D surface lagi. Nah, untuk warnanya kita ubah ke ini blue red 1. Setelah itu show base-nya kita nyalain dan warnanya kita ubah ke brown. Nah, setelah kayak gini kita pergi ke kontur lagi. Kita klik titik 3 yang ini, custom column. Kita klik di ujung, paling ujung merahnya itu sekali aja. Nah, value-nya kita ubah jadi minus di Z yang tadi, yaitu minus 38. Kita klik lagi ujung si birunya, paling ujung. Nah, kalau diklik, ubah lagi value-nya jadi minus 38. Klik OK aja. Nah, setelah kayak gini, kita klik si mapnya. Kita klik si menu yang ada di sini, yaitu rotate.
Kenapa harus di-rotate? Karena kita ingin melihat si elevansi dari si eh, lahannya. Nah, kalau kayak gini kan lebih kelihatan ya elevansinya atau perbedaan tinggi dari si lahannya. Kita kecilkan dulu, kita rapihin dulu, rapihkan. Nah, setelah dirapihkan kayak gini, kita bakal menambahkan kompas. Gimana caranya? Yaitu kita pergi ke menu ini, ke menu point, klik aja dimanapun sembarang, kembalikan lagi ke select, klik yang point tadi, kita perbesar, dan simbol setnya kita ubah ke GSI North Row. Dengan simbolnya bebas, terserah kalian. Nah, karena ini peta 3D ya, jadi si North-nya itu bakal ngikutin sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y sendiri itu bisa ditandai sama ini koordinat 9. Jadi kita tinggal pasin aja di sini. Kita klik dulu si point arrow-nya tadi, lalu kita klik ini free rotate. Kita tinggal pasin aja. Nah, setelah pas kayak gini, kita tinggal menambahkan judul dan identitas. Untuk menambahkan judul dan identitas sendiri, kita pergi ke menu teks yang ini. Klik aja dimanapun sembarang. Untuk fontnya kita pakai Times New Roman dengan ukuran 30, kita bold dan middle. Kita kasih nama, jangan lupa caps lock. Kita cut and fill lahan 2 kali kill. Nah, setelah jadi kayak gini, karena si Bentar. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita tambahkan identitas. Sama kayak tadi, klik teks. Klik di mana aja sembarang. Kita ubah ke Times New Roman. Untuk ukurannya sendiri 15 aja, jangan gede-gede. Kita bold dan rata kiri. Untuk identitasnya sendiri terserah kalian ya. Tapi karena saya di sini mahasiswa, jadi kita kasih nama nim kelompok sama paralel aja. Nama Akmal. C14448 kelompok 5 paralel 2. Oke. Nah, udah jadi. Kalau kayak gini bisa langsung kita save aja. Gimana cara nge-save-nya? Kita ke klik file, kita klik export, kita kasih nama dulu, namanya itu samain aja kayak judulnya ya. Kita cut, and fill lahan 2 kali kill. Untuk format penyimpanannya kita ubah ke JPG. Kita simpan, klik OK aja. Setelah itu kita lihat di folder yang kita pilih tadi untuk menyimpan si filenya. Nah, ini. Nah, udah kayak gini. Sekian, terima kasih.